الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب الأحزاب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أهل الله لكم فيه طعام وأحرم عليكم فيه الصيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wa jumratil mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita sampai di bulan Syawal, tepat di hari raya Idul Fitri sebulan. Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga setelah 1 bulan penuh kita beribadah dan khusyuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita semua. Yang paling penting kita semuanya menjadi orang yang baru dan beramal soleh. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian dan tidak ada satupun orang yang hidup kecuali dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput daripada ujian-ujian. Sejak kita terlahir di dunia dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ketika kita berada pada satu komunitas dan strata sosial pun kita selalu berada dalam ujian. Demikian pula kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak. Dia ini antara surga ataupun neraka, bahagia ataupun sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu saja sangat berbeda dengan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari manusia seringkali bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soalnya pun terkadang bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian masuk ke dalam surga, jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi rahasia umum. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid, itu pembeda antara muslim dan non-muslim. Kalimat penentu kebahagiaan di dunia, kalimat penentu kebahagiaan di surga ataupun kesengsaraan di neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah harama 'alan nar an qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharapkan seseorang masuk dalam nerakanya Allah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimat tauhid tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah sebagai macam berbagai ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap Ramadan kita mendengar dan bahkan bisa kita hafalkan hadis Rasulullah SAW
Jadi ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan. Tapi hadis demikian tidak serta-merta dimaknai secara tekstual, akan tetapi perlu memahaminya dengan pemahaman secara majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan. Buktinya saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat ataupun membatalkan puasanya lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makanan. Secara majazi setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menuruti bisikan-bisikan syaitan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibukakan dan pintu neraka ditutupkan? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan lipat gandakan pahalanya sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan Ramadan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid yang sudah kita punya dan kita simpan di dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga kita terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu perlu kita mengetuk pintu-pintu surga tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga, sebagaimana hadis Absus salam wa imus wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat masuk kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Yang pertama adalah menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan Assalamualaikum warahmatullahi secara lengkapnya, dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita di dalam pergaulan manusia. Salam juga dipanggil sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, kehancuran daripada tatanan kehidupan, karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan makan. Di antara hikmah diwajibkan puasa pada bulan Ramadan adalah kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaannya. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, maka tetapi kosongnya dari akal dan ilmu kita. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Ketiga, menjalin silaturahim ataupun kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim, karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, bahwasanya silaturahim atau kasih sayang dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Yang kedua, bukan dijauhkan kita dari api neraka. Yang ketiga, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama keluarga, sahabat, tetangga ataupun keluarga-keluarga kita yang lainnya yang jauh maupun yang dekat. Yang kelima, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum Idul Fitri ini tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim, baik kepada orang tua, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita, mitra kerja, dan kepada semuanya untuk kita saling memaafkan dan kemudian saling kita membuka hati kita untuk memaafkan. Yang keempat, sholat malam. Salah sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Sebagai rukun sholat malam, sholat witir, tadarus, bangun malam, sahur,
bersama ataupun sahur bersama keluarga yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang soleh yang suka menebar kebaikan, keselamatan dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khutbah pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسنى بملائكته وكرسه. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر سيدنا محمد اللهم رحمة سيدنا محمد اللهم حرمة سيدنا محمد اللهم صلوة سيدنا محمد اللهم صلوة سيدنا محمد اللهم حرمة سيدنا محمد اللهم على الإسلام والمسلمين وعلى الشرك والمشركين. اللهم انصر من وصل المسلمين يا مجيب السائلين. اللهم اجعل من إيمان كاملين وللفرائض وللصلاة حافزين وللزكاة قائلين وللزكاة طالبين وللحفظ راجين وبالهدى متماسكين وبالمؤمنين وبالدنيا الزاهدين وبالآخرة راغبين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.